Halo semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini seru banget videonya. Aku terinspirasi dari seorang booktuber luar. Aku akan taruh linknya di description box dan taruh profil YouTube-nya di sini. Yaitu terima kasih buku. Pause dulu. Kenapa booktuber luar itu bikin konten seperti itu? Karena sebagai bentuk perayaan terhadap Thanksgiving di Amerika. Nah, aku nggak merayakan, tapi aku merasa tertarik banget dengan konten yang dibuat untuk berterima kasih kepada buku. Jadi aku juga bikin. Ada beberapa buku yang pengen aku ucapin terima kasih atas jasanya terhadap aku untuk beberapa alasan. Aku bakal sebutin beberapa buku yang pengen aku bilang terima kasih ke buku-buku itu karena sudah bikin aku bersyukur, nangis, dan yang lainnya nanti akan kalian lihat di videonya. Kalau kalian penasaran, keep on watching ya. Oke, aku nggak akan jelasin sinopsis dari buku-buku ini. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa cari aja di Goodreads. Dan untuk video ini aku bakal jelasin alasannya kenapa aku pengen berterima kasih ke buku itu. Oke, yang pertama adalah makasih buku karena sudah bikin aku jadi lebih bersyukur. Dan buku yang berhasil bikin aku bersyukur adalah Filosofi Teras karyanya Henry Manampiring dan Rembulan Tenggelam di Wajahmu karyanya Terelie. Aku bakal jelasin dulu dari Filosofi Teras. Kenapa aku pilih buku ini sebagai buku yang pengen aku ucapin terima kasih karena sudah bikin aku bersyukur adalah karena buku ini mengajarkan kepada aku untuk ikhlas dan dengan aku bisa belajar ikhlas, aku bisa mengontrol emosi-emosi negatif yang aku punya. Seperti marah karena keadaan yang buruk atau khawatir yang berlebihan. Dan buku ini tuh benar-benar ngajarin sama aku untuk melihat diri aku sendiri aja, melihat perspektif aku sendiri. Bahasanya sih mungkin memang kita harus nyabar-nyabarin diri sendiri ketika kita merasa keadaan di luar atau orang-orang di luar itu jahat sama kita gitu ya bahasanya. Buku ini tuh benar-benar membuat aku terbuka gitu untuk jadi lebih memikirkan perspektif aku sendiri supaya aku bisa lebih memikirkan segala sesuatu dari sisi positif, dari sisi yang baik, sehingga apapun yang ada di luar yang masuk ke dalam diri aku itu nggak menjadi negatif karena aku berpikiran positif di dalamnya. Di Filosofi Teras ini dikatakan bahwa segala sesuatu yang berasal dari luar itu adalah netral, mau itu dia buruk atau baik itu sebenarnya netral. Yang menjadikannya baik atau buruk adalah diri kita sendiri. Dan ketika yang netral ketemu yang positif tentu akan jadi positif, yang netral ketemu yang negatif tentu akan jadi negatif gitu. Dan aku udah bikin review tersendiri untuk buku ini, aku bakal taruh linknya di description box kalau review udah tayang ya. Dan selanjutnya adalah buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Kenapa aku pengen berterima kasih kepada buku ini karena sudah bikin aku bersyukur adalah karena buku ini mengajarkan kepada aku untuk balik lagi sama kayak aku berterima kasih kepada Filosofi Teras, yaitu untuk lebih sabar dan juga lebih ikhlas dalam menghadapi setiap keadaan atau kejadian yang menimpa diri aku. Karena Rembulan Tenggelam di Wajahku ini seperti mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada sebab akibatnya. Misalkan contohnya adalah ketika kita dilahirkan dalam keadaan menjadi seperti ini, tentu itu semua ada alasannya, itu semua ada penyebabnya, itu semua ada akibatnya nanti di masa depan. Kenapa aku harus lahir di dunia ini, kenapa aku harus lahir lewat keluarga ini, kenapa aku harus lahir dengan nama ini. Dan ya, buku ini ngajarin kepada kita untuk melihat setiap sisi dari setiap kejadian yang menimpa kita gitu. Misalkan ada sesuatu yang buruk menimpa kita, kita lihat sisi positifnya. Oh, mungkin hal ini harus terjadi sama aku karena di luar sana ada yang lebih membutuhkan gitu, sehingga aku yang lebih kuat menerima kejadian ini, contoh kayak gitu. Jadi benar-benar mengajarkan kepada kita untuk menerima setiap kejadian atau keadaan yang di luar kendali kita, yang menurut kita itu sangat buruk atau negatif menimpa kita gitu. Jadi aku sangat berterima kasih banget kepada dua buku ini yang sudah bikin aku jadi lebih bersyukur dan lebih bisa menerima semua kejadian yang menimpa ke kehidupan aku. Selanjutnya adalah terima kasih buku yang telah memberikan aku motivasi dan semangat yang lebih untuk belajar. Dan bukunya adalah Negeri Lima Menara karyanya Ahmad Fuadi. Aku baca buku ini tuh waktu aku masih SMP. Negeri Lima Menara awalnya aku baca di perpustakaan sekolah, terus ternyata aku suka dan aku beli lagi bukunya, langsung beli trilogi. Dan buku ini gak ada yang ngalahin sih untuk meningkatkan motivasi belajar aku, meskipun
Kadang-kadang motivasi belajar aku sering turun, tapi buku ini yang selalu mengingatkan aku untuk bercita-cita gitu. Bahkan kata-kata di buku ini menjadi penyemangat aku untuk belajar, meskipun kadang-kadang akhir-akhir ini aku sering lupa ya untuk semangat belajar. Di buku ini Manjada Wajada, terus di buku yang kedua adalah Mansobaro Zafira, dan yang ketiga adalah Mansora ala Darbi Wasola. 3 kalimat itu aja kayak masuk banget ke aku dan bikin aku tetap semangat untuk menjalani semua kehidupan ini. Meskipun memang aku kayaknya nggak akan bisa seberuntung Ahmad Fuadi yang bisa pergi ke Quebec, yang bisa bekerja di di Washington DC, yang memiliki pengalaman hidup yang begitu luar biasa. Nggak akan bisa sih, karena dari awal aja perjuangannya Ahmad Fuadi untuk bisa kuliah, perjuangannya Ahmad Fuadi untuk bisa sukses itu jauh banget kalau dibandingin sama aku. Tapi tetap buku ini tuh punya apa ya, Ahmad Fuadi ini menceritakan kehidupannya tapi nggak menyombongkan perjuangannya gitu, tapi emang bener-bener dinarasikan, diceritakan kepada kita sehingga kita jadi termotivasi untuk bisa lebih semangat belajar gitu. Dan ya minimalnya kalaupun nggak semangat banget, terus berada di jalan yang benar dan bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang memang ingin kita capai gitu, sesederhana apapun itu. Selanjutnya adalah Makasih Buku Yang Sudah Bikin Aku Bercucuran Air Mata, dan buku itu adalah Funicula. Aku juga udah bikin reviewnya, kalau misalkan udah tayang reviewnya sebelum video ini upload, aku bakal taruh linknya di description box. Aku adalah orang yang jarang nangis kalau misalkan baca buku. Terakhir aku nangis baca buku itu adalah baca Laut Bercerita, waktu aku masih SMA, itu udah lama banget. Dan aku nangis, bener-bener nangis sampai yang sesenggukan gitu nangisnya waktu baca buku ini, dan aku merasa puas aja sih ketika aku nangis baca buku ini. Jadi aku berterima kasih kepada buku ini yang sudah bikin aku nangis. Aku tuh sebenarnya gampang nangis kalau nonton film, bahkan aku nonton short video yang menyentuh hati aja aku bisa nangis. Tapi kalau buku itu nggak tahu kenapa agak susah bikin aku nangis, tapi buku ini berhasil bikin aku sesenggukan. Jadi aku sangat merasa puas banget buku ini berhasil bikin aku nangis. Jadi aku berterima kasih kepada buku ini karena buku ini sudah bikin aku nangis, yang berarti narasinya itu tepat ke hati aku sehingga aku bisa menangis gitu. Selanjutnya adalah terima kasih buku yang sudah menyadarkan aku untuk tidak membeli buku, film, atau barang bajakan, dan buku itu adalah bukunya Selamat Tinggal karya Terelie. Mungkin banyak yang nggak suka sama buku ini dengan kritiknya yang pedas, dan banyak orang yang masih merasa baperan, Terelie gitu, bukunya dibajak sampai bikin buku gitu. Nah, tapi aku merasa tersadarkan gitu bahwa kalian sadar gak sih kalau misalkan kita melihat sesuatu yang bajakan itu sebenarnya kita berdosa gitu, walaupun itu hanya sebuah film yang kalau kita nonton film gitu ya bajakan, mungkin emang kayak nggak ngaruh lah sama artis-artisnya, sama produsernya, sama semua yang ada di produksi film itu, karena mereka tetap kaya gitu. Oke, emang iya sih nggak kelihatan gitu, tapi tetap aja sebenarnya itu tuh kayak dosa dan salah gitu. Dan sejujurnya aku juga masih sering, kadang-kadang kalau udah tergoda banget pengen nonton filmnya, aku juga bajakan kadang ya. Aduh, tolong jangan dicontoh. Tapi tetap buku ini ngajarin aku untuk terus berusaha gitu, untuk berhenti melakukan segala sesuatu itu bajakan. Mungkin nggak semua orang suka, tapi buat aku pribadi ini tepat sasaran banget sih buat aku, dan aku berusaha untuk menjalankan apa yang disarankan oleh Terelie di dalam buku ini. Selanjutnya adalah terima kasih buku yang sudah membukakan pintu untuk lebih semangat membaca buku-buku bahasa Inggris, dan buku itu adalah The Deal karyanya Elle Kennedy. Aku tuh sebenarnya kurang suka baca buku bahasa Inggris waktu aku masih SMA. Mungkin karena pas SMA itu bahasa Inggris aku benar-benar kacau balau banget. Sebenarnya aku sempet sih baca buku bahasa Inggris yang bukan buku sih, Wattpad bahasa Inggris, dan tamat sekitar 3 cerita apa berapa cerita gitu. Tapi setelah itu nggak aku lanjutin lagi, dan aku fokus aja gitu baca buku bahasa Indonesia. Nah, tapi akhir-akhir ini
kayaknya awal tahun ini aku coba baca The Deal karyanya Al Kennedy, dan buku ini membukakan jalan aku untuk membaca buku-buku bahasa Inggris yang lainnya. Ternyata setelah baca ini, oh asyik juga ya ternyata baca buku bahasa Inggris, dan akhirnya makin kesini udah lebih banyak buku bahasa Inggris yang aku baca, meskipun memang mayoritas buku bahasa Inggris yang aku baca itu bergenre romance. Jadi kayaknya ya kalau genre romance itu bahasa Inggrisnya bisa dibilang lebih mudah dibandingkan dengan bahasa Inggris dari buku-buku non-fiksi atau genre lainnya. Tapi aku benar-benar berterima kasih banget sama buku ini yang sudah membukakan pintunya sehingga aku bisa suka sama buku-buku dengan berbahasa Inggris, karena dengan membaca buku-buku berbahasa Inggris aku jadi bisa memperluas bacaan aku gitu, bukan hanya bacaan-bacaan yang ditulis oleh penulis Indonesia, tapi oleh berbagai penulis dari berbagai negara yang diterjemahkan atau yang ditulis dalam bahasa Inggris. So, thank you. Selanjutnya adalah terima kasih buku yang sudah membukakan pintumu sehingga aku bisa mengenal historical romance. Dan ya, buku itu adalah Bridgerton series. Aku udah sering banget ngomongin ini. Kenapa aku sangat bangga, berterima kasih dan sangat bersyukur bisa masuk ke genre historical romance, karena genre historical romance itu adalah genre yang lagi aku suka banget di tahun ini. Historical romance itu bener-bener nolong aku untuk tetap bahagia gitu, karena memang historical romance itu selalu menyajikan happily ever after atau happy ending gitu untuk pembacanya. Jadi ketika membaca itu aku nggak ngerasa frustrasi, aku nggak ngerasa sedih gitu, karena aku ngerasa happy aja. Dan historical romance juga punya keunikannya sendiri. Aku udah ngomongin banyak hal tentang historical romance bareng Kak Ariesi, jangan lupa tonton videonya. Tapi sebelum tonton video itu, habisin dulu video ini sampai selesai ya. Jadi itulah kenapa aku sangat bersyukur banget bisa tahu genre historical romance ini. Itulah kenapa aku merasa suka banget sama genre historical romance ini. So, thank you so much untuk Bridgerton series yang sudah jadi buku yang membuat aku tahu genre historical romance ini. Mungkin lebih tepatnya aku harusnya berterima kasih sama film Bridgerton ya. Tapi ini kan buku, jadi aku berterima kasih kepada buku dari Bridgerton series. Dan yang terakhir adalah terima kasih buku yang sudah membukakan aku kepada genre romance. Dan bukunya adalah Cheeky Romance karyanya Kim Eun-jong. Ini adalah buku Kei Iyagi pertama yang aku baca, dan ini adalah buku yang bikin aku suka sama genre romance. Aku baca buku ini pas SMP. Aku nggak yakin sih buku ini boleh dibaca atau enggak sama SMP. Aku nggak tahu, cuma aku waktu itu minjem ke teman aku, jadi bukan aku doang ya yang baca buku ini pas masih SMP, teman aku juga. Aku baca ini kelas 2 SMP, dan aku tuh nggak pernah baca romance sebelumnya, dari SD sampai kelas 1 SMP lah ya. Bacaan aku itu selalu KKPK atau buku-buku yang punya motivasi belajar. Nggak tahu kenapa ya, aku dulu semangat banget belajar. Nah, aku jujur ya, sebelum masuk novel romance, sebelum suka sama romance, aku juga pernah menolak untuk baca romance. Ketika teman aku itu ngerekomendasiin apa ya, dan aku lupa buku apa, aku menolak gitu, aku nggak mau baca romance. Tapi waktu aku baca ini, ya aku langsung ketagihan gitu sama romance, dan akhirnya sampai sekarang aku bacanya romance terus, dan bahkan romance menjadi menjadi favorit genre aku banget. Meskipun aku juga akhir-akhir ini bener-bener lagi ngembangin minat baca aku ke genre-genre lain, ke buku-buku lain juga, tapi romance bakal tetap punya tempat spesial gitu di hati aku. Dan ya aku berterima kasih karena buku ini yang jadikan aku suka sama romance. Dan ketika aku suka sama romance, aku jadi bisa ketemu sama booktuber romance yang aku merasa senang bisa nontonin video-video mereka. Aku juga bisa collab sama Kadin, Kak Ariesi, aku bisa ngomongin romance sama beberapa orang gitu. Itu menurut aku sesuatu hal yang menyenangkan gitu. Aku juga bisa baca buku-buku yang menyenangkan. Aku bisa mengenal penulis-penulis romance yang menurut aku mereka sangat baik, mereka sangat seru gitu kan. Dan mereka juga bisa bikin cerita yang heartwarming. Di satu sisi juga ada yang bisa kita ambil gitu di dalam ceritanya meskipun itu romance. So ya, oke, jadi itu dia buku-buku yang pengen aku bilang makasih ke mereka, atau gimana ya, buku-buku yang mendapatkan rasa terima kasih dari aku dengan alasan yang berbeda-beda. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa follow aku di Instagram aku @kadikbooks, dan mari kita berteman juga di Goodreads aku @kadikbooks. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video aku yang lainnya ya. Dadah!